Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 6 orang, yaitu Sidki, Muhammad Hafiz, Rifadilasya, Tria Rahmat Mauludin, Chandra Hardianto, dan saya Fahmi Jihaduddin dengan NIM 101180881. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek mata kuliah MA 4151 kriptografi, yaitu uji primalitas. Pada bagian pertama kami akan menjelaskan algoritma dan kompleksitas. Algoritma yang pertama yaitu algoritma trial division. Algoritma ini berjalan dengan cara memeriksa apakah terdapat bilangan dari 2 hingga floor akar n ditambah 1 yang merupakan faktor dari suatu bilangan, yaitu n. Algoritma ini bersifat deterministik, sehingga output yang dikeluarkan pasti benar. Perhatikan gambar berikut, yang mana merupakan algoritma trial division. Pada langkah pertama, kita akan memeriksa apakah 2 merupakan faktor dari n, yaitu dengan melakukan operasi n modulo 2. Jika hasilnya sama dengan 0, maka algoritma trial division ini akan memberikan output komposit, sehingga n yang kita input adalah bilangan komposit. Jika hasil tadi tidak sama dengan 0, maka dengan cara yang sama kita lakukan untuk 3 hingga floor akar n tambah 1. Jika hingga di akhir, yaitu n modulo floor akar n ditambah 1 masih tidak sama dengan 0, maka algoritma trial division ini akan memberikan output prima, sehingga bilangan yang kita input tadi, yaitu n, merupakan bilangan prima. Jika kita menginput n itu adalah bilangan prima, maka kita itu akan melakukan iterasi sebanyak akar n kali. Ini merupakan kasus terburuk dari algoritma trial division, sehingga kompleksitas dari algoritma trial division ini adalah big O akar n. Algoritma yang selanjutnya yaitu algoritma Fermat. Sebelumnya kita telah pelajari tentang teorema Fermat, yaitu jika n prima dan n tidak membagi a, maka a pangkat n-1 modulo n yaitu kongruen dengan 1. Nah, algoritma Fermat ini didasarkan dari kontraposisi Fermat, yaitu jika a pangkat n-1 modulo n tidak kongruen dengan 1, maka n adalah bilangan komposit. Sehingga algoritma Fermat ini bersifat yes by yes terhadap komposit. Artinya, jika outputnya komposit, maka hasilnya pasti benar. Dan jika outputnya adalah prima, maka belum dipastikan bernilai benar. Perhatikan gambar berikut, yang mana ini merupakan algoritma Fermat. Pada langkah awal, kita menentukan a secara random dari 1 sampai n-1. Nah, setelah kita dapatkan a, kita melakukan perpangkatan modular, yaitu a pangkat n-1 modulo n dengan cara square and multiply, yang mana telah kita pelajari sebelumnya, yang memiliki kompleksitas big O log pangkat 3n. Nah, kemudian dari sini didapatkan hasil. Nah, hasil ini akan
Kemudian kita lakukan kondisional. Jika hasilnya sama dengan 1, maka outputnya adalah prima. Dan jika hasilnya tidak sama dengan 1, maka outputnya adalah komposit. Nah, dari langkah yang tadi kita pelajari, maka diperoleh kompleksitas algoritma Fermat serupa dengan kompleksitas square and multiply, yaitu Big O log pangkat 3N. Selanjutnya adalah algoritma Miller-Rabin. Ide dari algoritma ini adalah suatu bilangan prima pasti memenuhi dua syarat kondisional. Yang pertama adalah teorema Fermat, dan yang kedua, akar kuadrat dari satu modulo n pastilah 1 ataupun negatif 1. Kedua kalimat ini dapat digabung untuk menghasilkan syarat-syarat bahwa suatu bilangan kemungkinan besar merupakan bilangan prima. Bagaimana dengan kompleksitas algoritma ini? Jika dilihat dari step-stepnya, pertama, algoritma melakukan pemfaktoran keluar faktor genap dari bilangan n, membutuhkan kompleksitas 2 log n. Lalu algoritma melakukan operasi modular dengan fungsi square and multiply, dengan kompleksitas log n pangkat 3. Lalu yang terakhir, algoritma melakukan iterasi untuk mencari akar kuadrat modulo n yang sesuai, dilakukan dengan kompleksitas 2 log n. Jadi secara keseluruhan, algoritma Miller-Rabin memiliki kompleksitas log n pangkat 3. Selanjutnya adalah algoritma Solovay-Strassen. Algoritma ini didasarkan pada kontraposisi dari teorema yang mengatakan jika n prima ganjil, maka simbol Jacobi dari A per n akan sama dengan A pangkat n-1 per 2 mod n. Nah, jadi kalau ditemukan bahwa kedua nilai ini tidak sama, pastilah bilangan tersebut adalah komposit. Jadi kalau algoritma mengatakan bilangan itu komposit, 100% bilangan tersebut adalah komposit. Namun jika algoritma mengatakan bilangan tersebut prima, belum tentu 100% bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Dalam perhitungan algoritma ini dilakukan perhitungan nilai simbol Jacobi. Namun di sini tidak digunakan pemfaktoran n karena akan ada bermasalah. Jadi digunakan sifat-sifat dari teori bilangan. Sifat-sifat yang digunakan tersebut antara lain pemfaktoran keluar faktor genap dari pembilang nilai simbol Jacobi, perhitungan nilai simbol Jacobi dengan pembilang 2, penukaran tempat simbol Jacobi dari penyebut dan pembilangnya, serta penggantian nilai pembilang dari simbol Jacobi dengan bilangan yang kongruen modulo n dan lebih kecil. Jika dilihat secara algoritmik, kompleksitas dari perhitungan simbol Jacobi ada dua operasi yang tidak trivial. Yang pertama adalah looping penyebut dengan kompleksitas log n, dan yang kedua adalah pemfaktoran keluar faktor genap dari pembilang simbol Jacobi dengan kompleksitas log d. Jadi secara general dapat dikatakan bahwa simbol Jacobi memiliki kompleksitas log n pangkat 2. Bagaimana dengan algoritma secara keseluruhan? Di algoritma sendiri ada dua perhitungan yang tidak trivial, yaitu simbol Jacobi dan perhitungan operasi modular dengan fungsi square and multiply. Jadi secara keseluruhan, algoritma Solovay-Strassen memiliki kompleksitas log n pangkat 3. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai hasil dan analisis pada masing-masing algoritma. Untuk mendapatkan hasil berikut, kami melakukan uji coba dengan n sama dengan 3 sampai 1 juta. Kemudian kita random suatu nilai A dari 2 sampai n-1. Kemudian kita gunakan algoritma Taylor division, Miller-Rabin, Fermat Permality Test, dan Solovay-Strassen untuk masing-masing nilai n dan A. Kemudian kita simpan pada suatu array sehingga kita dapat buat tabel sebagai berikut ini. Nah, di sini contohnya untuk n sama dengan 3 dan A yang dipilih adalah 2, maka untuk setiap algoritma ini, jawabannya adalah prima. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 3 adalah bilangan prima. Lalu kemudian kita meninjau hasil-hasil algoritma probabilistik yang memiliki perbedaan dengan nilai yang sebenarnya atau hasil dari trial division. Di sini kita mendapatkan terdapat 581 bilangan yang diklasifikasikan sebagai bilangan yang salah. Khususnya di sini untuk algoritma Fermat terdapat 447 bilangan yang berbeda. Contohnya di sini dengan n sama dengan 9 dan a sama dengan 8, Fermat menjawab bilangan prima. Padahal kondisi sebenarnya 9 adalah bilangan komposit.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada algoritma Fermat kita menghitung A pangkat N-1, yaitu 8 pangkat 8, dan hasilnya akan kongruen dengan 1, sehingga algoritma akan menjawab bahwa 9 adalah angka prima. Nah, di sini secara umum, kita hitung probabilitas kesalahan pada algoritma Fermat dengan menghitung banyaknya kesalahan dibagi dengan banyak bilangan yang kita hitung. Di sini kita dapatkan bahwa probabilitas kesalahan algoritma Fermat adalah 0,00044 atau 0,004%. Selanjutnya kita tinjau untuk algoritma Miller-Rabin. Di sini kita peroleh terdapat 100 bilangan yang diklasifikasikan menjadi bilangan yang salah. Contohnya di sini sama dengan Fermates dengan contoh sebelumnya, itu dengan N sama dengan 9 dan A sama dengan 8, Miller-Rabin menjawab prima, padahal sebenarnya 9 adalah bilangan komposit. Untuk alasannya pun kurang lebih sama, karena Miller-Rabin sendiri adalah pengembangan lebih lanjut dari Fermates. Yaitu jadi ketika menghitung 8 pangkat 9 minus 1, 8 pangkat 8, itu dia akan kongruen dengan 1 di modulo 9. Kemudian kita hitung probabilitas kesalahannya untuk Miller-Rabin, yaitu 0,0001, atau sekitar 0,01%. Hasilnya di sini probabilitasnya lebih baik daripada algoritma Fermat. Kemudian untuk selanjutnya, untuk algoritma Solveig-Stressen, di sini terdapat 281 bilangan, ya 281 data yang mengalami kesalahan. Di sini contohnya kita ambil N sama dengan 8 dan A sama dengan 4. Di sini Solveig-Stressen menjawab prima, padahal sebenarnya 8 adalah komposit. Di sini mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika menghitung simbol Jacobi dari AN, itu dia akan sama dengan A pangkat N-1 per 2. Sehingga algoritma Solveig-Stressen akan menjawab 8 adalah bilangan prima. Nah, di sini kita hitung probabilitas kesalahan algoritma Solveig-Stressen, yaitu 0,002 atau sekitar 0,02%. Masih lebih baik daripada Fermates, namun masih lebih rendah daripada Miller-Rabin. Nama saya Rivaldi Dasya, saya akan menjelaskan mengenai batasan waktu komputasi pada program kami. Di sini untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai algoritma trial division. Kita melakukan perhitungan dengan algoritma trial division dengan ketentuan running time kurang dari sama dengan 15 second dan juga step kurang dari sama dengan 1000. Mengapa demikian? Agar waktu komputasi yang kita lakukan ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak. Selanjutnya kita akan melakukan random suatu bilangan ganjil, dan dalam perhitungan waktunya tersebut kita akan mencatat waktu sebelum algoritmanya kita lakukan, yaitu start time. Selanjutnya kita melakukan perhitungan algoritmanya atau trial division yang tadi sudah dijelaskan pada bagian algoritma sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah mencari bagian tersebut, kita menghitung end time atau waktu saat ini setelah algoritma tersebut di-run. Sehingga waktu running time yang kita dapatkan yaitu end time dikurangi start time. Lalu kita peroleh nilai-nilai yang kita uji adalah sebagai berikut. Dan kita dapatkan nilai maksimum yang dapat diuji pada program yang telah kami buat ini, yaitu 179.417 sekian, atau kalau misalkan kita hitung, ini berjumlah 17 digit. Dengan waktu komputasinya yaitu 17,75 detik. Algoritma ini akan berjalan lebih lama ketika nilai yang diuji adalah bilangan prima, atau bilangan komposit yang memiliki faktor prima yang besar. Selanjutnya, pada algoritma yang kedua, yaitu algoritma Fermat, kita melakukan running komputasi dengan ketentuan yang serupa, yaitu waktu kurang sama dengan 15 sekon, dan juga langkah yang dilakukan tidak lebih dari 1000. Dan didapatkan angka-angka seperti berikut. Pada algoritma Fermat ini, jumlah digit yang dapat dicari jauh lebih banyak daripada algoritma trial division. Algoritma ini masih mampu menentukan nilai suatu bilangan, bahkan sampai bilangan yang mempunyai digit sebanyak 1001. Waktu yang dibutuhkan pun sangatlah kecil bila dibandingkan dengan algoritma yang sebelumnya. Yakni kita hanya membutuhkan 0,26 detik. Lalu selanjutnya pada algoritma yang ketiga yaitu algoritma Miller-Rabin. Sama seperti cara sebelum dan ketentuan yang sebelumnya, waktu kurang sama dengan 15 sekon dan juga step kurang sama dengan 1000. Kita merun algoritma Miller-Rabin dan didapatkan angka-angka seperti berikut. Algoritma Miller-Rabin sendiri hampir mirip dengan algoritma Fermat.
Algoritma ini mampu menentukan nilai suatu bilangan dengan jumlah digit yang sangat besar, yaitu bisa sampai 1001 digit. Waktu maksimumnya pun sangatlah kecil bila dibandingkan dengan algoritma trial division, yaitu hanya 0,3 detik. Berikut program yang telah kelompok kami buat untuk menentukan batas waktu komputasi dari algoritma Solveig-Strassen. Pada program ini ditentukan batasan yaitu running time yang kurang dari sama dengan 15 detik dan banyaknya digit yang diuji primalitasnya itu kurang dari sama dengan 1000. Lalu pada hasilnya, untuk batasan waktu komputasi Solveig-Strassen, didapatkan bahwa running time-nya itu sekitar 0,23 detik untuk melakukan uji primalitas suatu bilangan yang memiliki digit sebanyak 1001. Tabel di bawah ini merupakan kumpulan data atau kelebihan dan kekurangan yang telah kelompok kami analisis dari setiap algoritma. Untuk algoritma trial division memiliki kelebihan yaitu memiliki sifat yang deterministik, sehingga output yang diperoleh itu pasti benar. Akan tetapi, algoritma trial division memiliki kompleksitas big O akar N, yang jika dibandingkan dengan yang lain itu jauh lebih besar. Dan waktu komputasinya itu sangat besar, terutama jika dilakukan uji primalitas untuk suatu bilangan prima yang besar atau bilangan komposit yang faktor terkecilnya merupakan bilangan prima yang sangat besar. Lalu untuk Fermat Primality Test memiliki kelebihan yaitu kompleksitasnya big O log pangkat 3n dan waktu komputasi yang cepat, ya relatif cepat jika dibandingkan dengan trial division dengan asumsi komputer yang sama dan koneksi yang sama. Namun di sini kekurangannya itu sifat dari algoritma Fermat Primality Test ini bersifat probabilistik. Dan probabilitas kesalahannya itu relatif lebih besar jika dibandingkan dengan algoritma probabilistik yang lainnya seperti Miller-Rabin dan Solveig-Strassen. Pada algoritma Miller-Rabin, kompleksitasnya big O log pangkat 3n yang merupakan suatu kelebihan dan waktu komputasi yang sangat cepat. Selain itu, pada algoritma Miller-Rabin, probabilitas kesalahannya lebih kecil jika dibandingkan dengan algoritma probabilistik lainnya, yaitu yang kelompok kami buat, yaitu Fermat Primality Test dan Solveig-Strassen. Tetapi, sifat probabilistik yang dimiliki Miller-Rabin merupakan suatu kekurangan, karena walaupun probabilitasnya kecil, tetap saja masih terdapat kemungkinan bahwa Miller-Rabin itu menghasilkan output yang keliru atau salah. Lalu untuk algoritma Solveig-Strassen memiliki kelebihan yaitu kompleksitasnya big O log pangkat 3n, lalu waktu komputasi yang cepat juga merupakan suatu kelebihan dari Solveig-Strassen. Tetapi sifat probabilistik ini masih kelompok kami pandang sebagai kekurangan karena walaupun probabilitasnya itu ya mungkin lebih kecil dibandingkan Fermat Primality Test, tapi ya lebih besar dari Miller-Rabin, dan tetap saja masih dapat menghasilkan suatu kesalahan pada outputnya. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa dari seluruh algoritma yang telah kami buat untuk menguji keprimaan suatu bilangan, algoritma Miller-Rabin merupakan algoritma yang paling efisien untuk menguji keprimalitasan suatu bilangan. Sekian pemaparan mengenai proyek uji primalitas yang telah kelompok kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.